Sahabat jiwa, pada kesempatan yang hening ini, marilah kita bersama menyelami sebuah pemahaman. Sebuah pemahaman yang mungkin pernah tersampaikan, namun kali ini kita akan menelusurinya lebih dalam, agar dapat menjadi cahaya yang menambah wawasan dan memperluas cakrawala batin. Di sini akan diuraikan sebuah seni untuk mengosongkan diri, sebuah jalan untuk meraih khusyuk, sebuah metode untuk mencapai fokus dan konsentrasi sejati. Banyak jalan yang telah terbentang, dalam keheningan meditasi, dalam gerak yoga, maupun dalam perenungan tafakur. Setiap jalan memiliki metodenya sendiri, dan semuanya berharga. Metode yang akan kita selami ini sangatlah sederhana dalam konsepnya, namun seringkali terasa menantang dalam pelaksanaannya. Sahabat jiwa, seringkali kita dapati diri ini sulit untuk meraih fokus, untuk khusyuk dalam salat, zikir, maupun tafakur. Pernahkah kau bertanya, di manakah letak sesungguhnya dari tantangan ini? Jawabannya tidak bersemayam di dalam hati. Sumber kegelisahan itu sesungguhnya bersemayam di dalam pikiranmu. Pikiran adalah entitas yang paling sulit ditaklukkan. Sadarilah sahabat jiwa, bahwa pikiranmu memiliki kehidupannya sendiri. Ia berjalan di lintasannya sendiri, tak pernah mengenal jeda, dan akan terus bekerja bahkan ketika kau memohonnya untuk diam. Sementara itu, esensi sejati kita, ruh, berada di tengah-tengah, di antara tarikan perasaan dan nafsu, dengan pikiran dan seluruh perangkat akalnya. Lalu, bagaimana cara kita memusatkan segala riuh ini menuju satu titik keheningan? Ketika kita memulai perjalanan batin, salat, zikir, tafakur, atau meditasi, seringkali tuntunan pertama adalah, kosongkanlah pikiranmu, namun disinilah letak kesulitannya, sebab pikiran memiliki kodratnya sendiri. Bayangkanlah, pikiranmu itu laksana seorang anak kecil yang penuh rasa ingin tahu, tak pernah diam dan senantiasa gelisah. Ia melompat dari satu gagasan ke gagasan lain, dari satu kenangan ke kekhawatiran lainnya. Laksana anak kecil yang mudah terpikat pada mainan baru, lalu sekejap kemudian beralih pada hal lain yang menarik perhatiannya. Begitulah hakikat pikiran, dan disitulah letak tantangannya. Dan bukankah benar, kita lebih mudah terpikat pada hal-hal yang belum kita ketahui? Ketika akal terpicu oleh rasa penasaran, ia akan mengejarnya tanpa ragu. Inilah kunci pertama untuk memahaminya. Sahabat jiwa, pahamilah terlebih dahulu bahwa pikiranmu bukanlah dirimu yang sejati. Ia adalah bagian darimu, namun ia memiliki kehidupannya sendiri, berjalan di lintasannya sendiri. Lalu, bagaimana cara menuntunnya? Janganlah kau paksa ia untuk tunduk. Paksaan hanya akan melahirkan pemberontakan. Anggaplah pikiranmu itu sebagai entitas tersendiri. Dekatilah ia dengan lembut. Ajaklah ia berdialog laksana seorang sahabat. Jika kau ragu, ingatlah saat-saat di awal kau mencoba berzikir atau bermeditasi. Kau berusaha keras memusatkan kesadaran pada satu titik, namun semakin kau paksa, semakin ia berkelana, bukan? Ia memberontak, melahirkan ribuan bayangan baru. Bahkan, dalam keheningan yang kau dambakan, seringkali muncul gambaran-gambaran yang paling tak terduga, melompat dari satu fragmen ke fragmen lainnya, layaknya seorang anak kecil yang tak kenal lelah. Teknik yang akan kita selami ini bertujuan untuk menuntunmu pada sebuah tingkat kesadaran baru. Kita akan membuktikan kepada sang pikiran bahwa sesungguhnya ia tidak memiliki kuasa apa-apa. Kita akan menunjukkan kepada akal bahwa pada hakikatnya ia tak mampu berbuat apapun atas kehendaknya sendiri. Saat ia menyadari hal ini, ia akan berhenti. Ia akan terdiam dalam kebingungannya sendiri. Pada saat yang sama, gelombang perasaan pun akan turut reda, tak lagi mampu bergejolak. Pikiran dan perasaan akan sampai pada satu titik di mana keduanya tak lagi memiliki daya. Dan di puncak itulah sahabat jiwa, kau akan sampai pada suatu keadaan di mana kau tidak merasakan apa-apa dan tidak mengetahui apa-apa. Yang ada hanyalah sebuah kebingungan mutlak, sebuah ketidaktahuan murni yang begitu dalam dan membingungkan. Dan dari kebingungan mutlak itulah, segalanya akan berhenti. Ketika engkau mampu bertahan dalam keadaan ini, inilah yang disebut sebagai keadaan kosong atau suwung.
Ini bukanlah kegilaan, sahabat jiwa, melainkan sebuah kekosongan yang murni dan sadar. Di dalam suwung inilah kau akan menemukan fokus yang sejati. Segala beban akan terlepas, dan dirimu yang dibelenggu oleh pikiran akan meluruh, lenyap. Keadaan ini melampaui kata. Ia tak dapat dilukiskan oleh gambaran apapun, sebab ia adalah sebuah pengalaman murni yang harus kau rasakan sendiri. Maka dari itu tujuanmu adalah bertemu dengan rasa ini. Kau harus benar-benar menyentuhnya. Jika gagal, ulangi lagi. Jika belum sampai, coba kembali. Sebab ketahuilah, pikiran akan senantiasa berusaha untuk mengelabui dan menarikmu kembali. Maka, tekniknya adalah dengan menuntun pikiranmu secara perlahan. Ajaklah ia dalam keadaan yang rileks, seolah-olah kau berbisik kepadanya. Wahai pikiran, mari kita bersama-sama melakukan sesuatu yang akan membuktikan bahwa engkau sesungguhnya tidak memiliki kuasa apa-apa. Dan jalan untuk melakukan itu adalah melalui imajinasi. Melalui sebuah gambaran yang kita ciptakan bersama. Ajaklah pikiran dan perasaanmu dalam sebuah perjalanan imajinasi. Inilah yang akan kita rasakan bersama. Pertama, temukanlah ketenangan. Duduklah dalam keheningan. Atur napasmu hingga ia mengalir lembut dan teratur. Biarkan hatimu tentram. Meski pikiran mungkin masih berkelana, tuntunlah ia dengan lembut menuju satu titik. Kini, mulailah perjalanannya. Ajaklah perasaan, dan terutama pikiranmu, untuk membayangkan sebuah kemungkinan. Bagaimana jika kau tiada? Kau harus mampu membayangkan bahwa dirimu sirna sama sekali. Wujudmu, namamu, segala yang melekat pada dirimu kini lenyap. Namun bayangkanlah bumi ini masih ada. Seolah-olah kau adalah kesadaran yang mengamati, tanpa wujud, tanpa diri. Setelah itu lanjutkan lebih dalam. Bayangkanlah kini bumi pun tiada. Lenyap. Kau kini berada di dalam kehampaan, mengambang di tengah ruang tak bertepi. Mungkin dengan gambaran planet dan bintang yang jauh. Kau ada, namun bumi tempatmu berpijak telah sirna. Lalu, ambil langkah terakhir yang paling sunyi. Bayangkanlah bahwa seluruh alam semesta ini pun tiada. Sirnakan segalanya dari benakmu. Jika kau mampu menuntun pikiranmu sejauh ini dengan rileks, dengan santai, pada tahap itu kau akan merasakan sebuah sensasi yang sangat membingungkan. Sebuah kebingungan yang murni dan absolut. Percayalah, jika kau belum merasakan kebingungan ini, berarti kau belum sampai pada intinya. Perasaan ini tak dapat diuraikan dengan kata. Rasa ini tak dapat digambarkan. Ia harus kau temukan dan kau rasakan sendiri. Ingatlah, tuntun pikiranmu dengan lembut. Bayangkan dirimu tiada, lenyap. Bayangkan bumi tiada, sirna. Lalu bayangkan seluruh alam semesta pun tiada, hingga yang tersisa hanyalah kekosongan mutlak. Sebuah ketiadaan total, di mana tak ada satupun kehidupan di seluruh jagat raya. Apabila kau berhasil mencapai puncak kebingungan yang luar biasa ini, di mana akalmu bingung, perasaanmu bingung, bahkan ruhmu seakan turut larut, segalanya akan sirna dalam sekejap, hilang. Dan tugasmu selanjutnya adalah bertahan dalam keadaan itu. Jangan melakukan apapun. Cukup pertahankan rasa itu. Berdiamlah di dalam kebingungan murni tersebut. Jika kau mampu bertahan, bahkan hanya selama 5 menit, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Sebab, pikiranmu akan segera memberontak untuk kembali. Ketika ia kembali, tuntunlah ia sekali lagi dengan lembut. Diriku tiada, bumi tiada, seluruh jagat raya tiada, tak ada kehidupan dan tak ada alam. Keadaan ini tak dapat disebut gelap, sebab kegelapan pun memerlukan ruang untuk ada. Ia tak dapat disebut terang, sebab cahaya pun tiada. Ia terasa ada, namun sesungguhnya tiada. Sungguh, sebuah keadaan yang teramat membingungkan. Wahai sahabat jiwa, inilah sebuah teknik yang jika kau kuasai akan membawamu pada buahnya. Apa dampaknya? Kau akan meraih konsentrasi dengan sangat cepat. Ketika kau hendak sholat, cukup sentuh keadaan ini, dan dirimu akan tenang. Seluruh gerakmu akan khusyuk.
Ketika kau hendak berzikir atau bermeditasi, cukup masuki gerbang ini. Dan yang ada hanyalah untaian kalimat suci yang kau lantunkan. Tiada yang lain. Pada hakikatnya kau sedang mengunci pikiran dengan imajinasinya sendiri. Kau perintahkan ia untuk membayangkan sesuatu yang menjadi esensinya. Kefanaan, ketiadaan. Bahwa kita semua fana, bahwa segala sesuatu akan sirna. Maka latihlah ini. Perjalanan ini tidaklah instan. Mungkin selama ini ketika kau mencoba mencari fokus, kau memusatkan pikiran pada sebuah nama, seperti asma Allah. Kau mengulanginya, Allah, Allah. Namun bukankah pikiran seringkali tetap lolos? Bukankah bayangan-bayangan lain tetap muncul? Tak peduli seberapa khusyuk dirimu mencoba, percayalah, pikiran memiliki caranya sendiri untuk memberontak. Melalui jalan ini, kita tidak melawannya. Kita justru menggunakan kekuatannya untuk melampaui dirinya sendiri. Bahkan dalam sholat yang paling khusyuk sekalipun, seringkali hanya rakaat pertama dan kedua yang terasa hening. Selebihnya pikiran kembali berkelana. Mengapa? Sebab ia tidak diikat dengan benar. Ia tidak ditaklukkan dengan senjatanya sendiri. Maka rasa inilah yang menjadi tujuan pencarian kita. Sebuah rasa yang harus kau temukan sendiri, sebab ia takkan pernah bisa terlukiskan oleh kata. Ia takkan mampu dijelaskan. Jika suatu saat kau telah berhasil menyentuhnya dan diminta untuk menceritakannya, kau pun akan bingung. Lidahmu akan keluh sebab akalmu takkan mampu membingkai pengalaman yang melampaui dirinya. Inilah keunikannya. Sahabat jiwa, jika kau telah mampu menguasai jalan ini, maka percayalah, kau akan begitu mudah mengelola pikiranmu. Amarah yang bergejolak akan cepat reda. Kekecewaan yang datang akan mudah kau kelola. Pikiranmu akan tunduk pada tuntunanmu. Kau akan lebih mudah untuk menerima segala ketetapan dengan hati yang lapang. Selama ini mungkin kau bertanya-tanya, mengapa setelah berzikir dan melantunkan selawat ribuan kali, hati terkadang tak kunjung merasa tenang? Kemanakah pikiran berkelana saat lisan sibuk mengulang namanya? Inilah sebabnya mengapa wirid yang panjang dan berulang-ulang, yang memakan waktu berhari-hari, terkadang tidak membawa pada tingkat kesadaran yang diharapkan. Justru sebaliknya, ia seringkali berujung pada kelelahan, dan akhirnya, kantuk. Pernahkah kau bertanya mengapa kau menjadi mengantuk sebab pikiranmu merasa jemu? Ia bosan menunggumu, sahabat jiwa. Ia merasa lelah mendengarkan repetisi yang tak melibatkan dirinya, dan akhirnya, ia memilih untuk terlelap. Pernahkah kau bertanya, mengapa saat berzikir dalam waktu yang lama, rasa kantuk seringkali datang menyapa? Itu karena pikiranmu merasa jemu. Ia bosan dengan pengulangan yang tak kau libatkan dirinya di dalamnya. Dan ketahuilah sahabat jiwa, ketika jasadmu akhirnya terlelap, pikiranmu tidak turut tidur. Ia hanya melepaskan diri dari kejemuan itu, berkelana di alamnya sendiri. Itulah mengapa wirid yang panjang terkadang berujung pada kelelahan dan tidur, bukan pada ketenangan. Pikiranmu merasa lelah mendengarkan, dan ia memilih untuk beristirahat. Sesungguhnya, puncak dari zikir, tafakur, dan meditasi adalah sebuah keadaan di mana pikiran tidak berkelana kemanapun. Sebuah sunyi di mana tiada apa-apa dalam benakmu, dan hatimu pun tak merasakan gejolak apapun. Emosi dan ego sirna. Di sanalah tingkat kenyamanan dalam kekosongan dan kefanaan sejati berada. Jalan ini tidak dapat kau tempuh dalam sehari atau 2 hari. Ia membutuhkan kesetiaan dalam latihan. Waktu terbaik untuk melatihnya adalah di ambang tidur. Saat kau hendak berbaring, di saat itulah gerbangnya paling mudah terbuka. Latihlah dengan lembut, tak perlu memaksa. Baringkan tubuhmu, tenangkan dirimu, dan berdialoglah dengan pikiranmu secara ramah. Seolah berbisik padanya, tenang, tenang. Setelah itu, ajaklah ia dalam perjalanan sunyi ini. Seandainya aku tiada, dan rasakan dirimu sirna, beserta pikiran itu sendiri. Seandainya bumi tiada, dan rasakan pijakanmu lenyap, kau mengambang di awang-awang. Seandainya seluruh jagat raya ini tiada. Bayangkanlah, bahwa segala sesuatu tidak pernah ada. Dengan menuntunnya pada ketiadaan mutlak, kau merenggut seluruh datanya.
Kau mengambil dayanya untuk menciptakan imajinasi baru, sebab ia diajak untuk membayangkan ketiadaan itu sendiri. Maka, pikiran itu akan kehilangan momen, kehilangan daya, dan ia akan berhenti. Perasaan pun akan turut reda, dan di sanalah akan muncul rasa yang tak terlukiskan itu, rasa kekosongan murni yang tak dapat kau ceritakan. Maka terimalah teknik ini sebagai sebuah jalan yang dibagikan dengan tulus. Latihlah, dan insya Allah, buahnya akan kau petik dalam kehidupan. Kau akan lebih mudah untuk fokus, menjalani hari dengan lebih santai, dan menerima segala sesuatu dengan hati yang lebih lapang. Ketika kau telah akrab dengan jalan ini, kau akan mendapati bahwa menghadapi segala sesuatu terasa lebih ringan. Gejolak emosi dan ego akan lebih mudah diredam, bukan dengan paksaan, melainkan karena ia luruh dengan sendirinya. Amarah yang membara hari ini akan menjadi abu keesokan harinya. Bahkan saat kepalamu terasa pening oleh beban pikiran, ajaklah ia menyusuri lorong ketiadaan ini, sebab sumber dari segala pening itu adalah pikiran itu sendiri. Namun janganlah salah mengerti, ini bukanlah jalan untuk melarikan diri dari masalah duniawi. Bukan berarti saat kau bingung memikirkan hutang, lalu kau bayangkan ketiadaan dan hutangmu lunas. Tidak, sahabat jiwa. Tujuannya adalah untuk mengosongkan pikiranmu dari segala riuh, agar ia rileks, dan agar ruang kosong itu dapat diisi oleh ide-ide dan ilham yang baru. Membiasakan diri dalam kefanaan adalah gerbang untuk memunculkan pencerahan. Jalan ini mungkin jarang diajarkan secara terbuka, namun ia sesungguhnya telah ada. Maka, mulailah melatihnya. Latihlah ia di ambang tidur, biarkan dirimu terlelap di dalamnya tanpa beban. Kemudian, bawalah pengalaman itu ke dalam wiridmu, ke dalam salatmu, ke dalam setiap hening meditasimu. Jika kau mampu menguasainya, perjalanan batinmu akan berubah. Kau tak perlu lagi tersesat dalam pikiran yang berkecamuk dan tak tentu arah. Saat kau ingin menuju satu titik keheningan, kau bisa langsung tiba di sana. Lep, dan kau sampai. Selama ini, mungkin kau biarkan pikiranmu berkelana tanpa tujuan saat mencoba berkontemplasi. Kini, sebuah jalan telah dibukakan untukmu. Inilah inti dari teknik kesuwungan dan kefanaan. Bukan untuk berdebat dengan akal, melainkan untuk mengajak pikiran berjalan bersama, bergandengan tangan, untuk membayangkan ketiadaan mutlak, termasuk ketiadaan dirinya sendiri. Saat dirimu, nafsumu, bumi, dan seluruh alam semesta telah sirna, apakah yang tersisa? Di balik ketiadaan mutlak itu, isilah hatimu dengan sebuah keyakinan, bahwa di sana bersemayam Ia yang Maha Ada, Ia yang Maha Besar. Ketika kau telah sampai pada kenyamanan dalam suwung, dalam kefanaan itu, satu-satunya yang akan kau rasakan hanyalah kehadirannya. Dan di sanalah, sahabat jiwa, kau akan menyentuh makna sejati dari La ilaha illallah. Kelak, saat lisanmu kembali berzikir mengucap La ilaha illallah, gunakanlah teknik ini agar kau benar-benar merasakan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan tiada, dan siapakah ilallah kecuali Allah itu. Rasa dari La ilaha illallah tak dapat digambarkan. Selama ini, saat kau berzikir La ilaha illallah, mungkin kau fokus pada kalimatnya, pada lafaznya, agar pikiranmu tak berkelana. Namun renungkanlah, La ilaha berarti tiada Tuhan, tiada apapun. Tuhan di sini adalah segala sesuatu selain Dia, termasuk pikiranmu, termasuk bayangan tulisan itu sendiri. Jika kau masih membayangkan lafaznya, bukankah kau sedang mengadakan sesuatu selain Dia? Ini bukanlah sebuah kesalahan, sahabat jiwa, melainkan sebuah tingkatan yang belum kau lampaui. Sesungguhnya, ketika kau melafalkan La ilaha, tiadakanlah segalanya, termasuk tulisan itu. Maka, zikir La ilaha illallah yang kau ucapkan, bahkan hanya 33 kali, akan sanggup membuat seluruh wujudmu bergetar dalam kebingungan yang agung. Janganlah heran jika tubuhmu bereaksi. Mungkin ia akan bergetar hebat. Ini bukanlah gangguan gaib.
Anggaplah ini sebagai sistem tubuhmu, sarafmu, darahmu, yang sedang bingung, dan mengatur ulang dirinya di hadapan keagungan yang ia saksikan. Kau akan merasa seluruh tubuhmu merinding, bahkan mungkin merasakan aliran darahmu sendiri berdesir lembut. Badanmu seakan mati, sistemnya seolah berhenti sejenak, namun kau tidak akan berteriak. Yang ada hanyalah kebingungan, getaran, dan kesadaran murni. Maka izinkan naskah spiritual mengulang panduannya untuk terakhir kali. Temukan ketenangan. Duduk atau berbaringlah dengan rileks. Waktu terbaik untuk berlatih adalah di ambang tidur. Jika berbaring, jangan tengkurap. Bersedekaplah laksana dalam salat sebagai tanda kepasrahan. Pusatkan niat. Untuk teknik kefanaan ini, biarkan tanganmu merangkul dengan lembut, tidak menggenggam erat, sebab kita sedang merangkul ketiadaan, meniadakan segalanya. Ajak pikiranmu, berdialoglah dengan pikiranmu secara lembut. Ajaklah ia untuk bersama-sama menciptakan dan membayangkan ketiadaan. Mulailah perjalanan sunyi. Tiadakan dirimu, hingga kau tak lagi merasa ada. Tiadakan bumi, hingga kau seolah mengambang di kehampaan. Tiadakan seluruh alam semesta, bintang, dan segala cahaya. Bayangkanlah bahwa segala sesuatu tidak pernah ada. Bertahan dalam ketiadaan. Tunggulah hingga kau bertemu dengan rasa kebingungan murni yang tak terlukiskan itu. Jika belum, ulangi lagi dari awal dengan sabar. Ini memang lebih sulit daripada sekadar berwirid, namun ini adalah kunci untuk konsentrasi sejati. Terapkanlah ini saat salat, zikir, atau tafakur. Namun janganlah melakukannya di saat kau membutuhkan kewaspadaan duniawi, seperti saat berkendara. Kiranya inilah panduan mengenai teknik kefanaan yang dapat dibagikan. Latihlah, maka kau akan lebih mudah mengelola dirimu. Setiap akhir adalah awal yang baru. Jika naskah ini menyentuh relung batinmu, biarkan jemarimu menekan suka sebagai tanda resonansi. Untuk melanjutkan perjalanan menyingkap tabir jiwa, ikuti kanal ini dengan menekan subscribe. Dan jadilah penyampai cahaya dengan membagikan video ini kepada jiwa lain yang sedang mencari. Karena setiap jiwa berhak menemukan jalan pulangnya, damai.